Terjemah ayat ini adalah, dan ketika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Saya menjawab doa orang yang memanjatkan doa kepadaku ketika dia berdoa. Oleh karena itu, maka mereka pun hendaknya mengucapkan labbaik kepada ucapan saya dan beriman kepada saya supaya mereka mendapat petunjuk. Ramadanul Mubarak, ini bulan suci Ramadan telah datang dan ada 20 hari yang telah berlalu dan tidak terasa bahwa betapa dengan cepatnya 30 hari ini, yakni 20 hari ini berlalu. Kini 10 hari yang terakhir sedang kita lewati. Banyak sekali surat-surat yang datang kepada saya yang lewat referensi bulan suci Ramadan untuk mendapatkan berkat. Mereka mohon doa dan mereka menyebutkan seorang mukmin sesungguhnya hendaknya memikirkan hal ini, menaruh perhatian akan hal ini, bahwa kita sebanyak-banyaknya kita menjadi orang yang memperoleh berkat dari bulan suci Ramadan. Seorang Ahmadi kalau dia tidak memperhatikan hal ini, tidak waspada akan hal ini, maka beriman, maksud daripada beriman kepada Hazrat Masih Maud akan menjadi hilang. Satu revolusilah yang menciptakan revolusi dalam diri kita. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam itu datang. Ini satu revolusi yang mempertemukan antara hamba dan Tuhan. Yang kekhawatiran dan pikiran kita membawa kepada ini, bahwa kita harus menciptakan hubungan dengan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan menarik perhatian kita kepada ini, bahwa kita sambil menguatkan iman kita harus membuat standar yang tinggi yang harus menarik perhatian kita juga, bahwa kondisi kerohanian kita sejalan dengan kita memperbaikinya, kita pun juga harus menaruh perhatian untuk menunaikan hakukul ibad. Dan perhatian kita hendaknya setiap saat hendaknya menarik perhatian kita kepada ini, bahwa kondisi kita pun kita harus menciptakan revolusi, perubahan. Setiap saat kita harus mengintrospeksi diri kita, mengawasi diri kita, memeriksa diri kita, yang akan menarik perhatian kita untuk meraih hal itu, apa yang telah diterangkan tadi. Apa cara dan sarana yang kita telah pilih untuk itu? Apabila ini yang terjadi, maka baru pada hakikatnya pada zaman kita beriman kepada imam zaman ini, artinya kita telah menunaikan hak-hak sebagai orang yang menunaikan hak itu. Kita bisa dikatakan itu. Ini merupakan kebaikan atau ihsan dari Allah, bahwa secara sporadis, bahwa dengan berbagai cara saya untuk ke arah memperoleh kebaikan-kebaikan itu, saya memperoleh kesempatan untuk menarik perhatian anggota kepada apa yang dijelaskan itu. Ada beberapa yang telah saya sebutkan. Dan bulan suci Ramadan, dari antara peristiwa-peristiwa ini, kesempatan-kesempatan ini merupakan kesempatan yang paling agung,
Jadi sesungguhnya ini merupakan kemujuran kita atau keberuntungan kita bahwa pada bulan suci Ramadan di dalam diri kita untuk menciptakan revolusi, terlahir keinginan. Dan untuk itu kita hendaknya harus berusaha juga. Tetapi upaya kita baru akan berhasil, baru akan memberikan faedah kepada kita manakala untuk meraihnya kita pun menempuh cara yang Allah Subhanahu wa taala telah beritahukan kepada kita. Kita dengan cara yang kita buat sendiri, kita tidak bisa mengambil faedah dari bulan suci Ramadan itu. Sebagaimana sebelumnya saya telah katakan juga bahwa setelah dengan berpuasa atau lalu kita bergantung kepada salat-salat biasa, itu tidak bisa kita dekat dengan memperoleh kedekatan dengan Allah. Memang perlu amal-amal zahiriyah dan perlu makan sahur, iftar, berbuka, itu pun perlu, tapi itu tidak hanya itu yang sampai kepada Tuhan, tidak itu yang sampai kepada Tuhan, karena dengan melakukan seperti itu Tuhan yang merintahkan. Memang ini masuk dalam kewajiban hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi amal kita, gerakan kita, dan siapa yang tidak melakukan itu maka dia menentang perintah Tuhan. Artinya sesungguhnya orang itu adalah salah yang mengatakan bahwa dengan berbuka atau sahur atau lalu kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ini salah, dan itu sudah tertunaikan hak sebagai hamba atau maksud daripada ibadah itu menjadi sempurna. Ini pandangan orang. Tidak. Semua untuk melakukan semua ini, amal itu perlu kita lakukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegakkan dengan sunnah beliau, dan kepada umat beliau telah tekankan atau tegaskan bahwa seperti ini harus dilakukan. Namun dengan gerakan zahir dan gerakan-gerakan kondisi hati kita sambil menciptakan kesucian, standar yang tinggi, kita perlu menegakkan standar yang tinggi. Dan ini merupakan perintah yang sangat penting. Jadi untuk meraih itu kita hendaknya berusaha. Untuk meraih itu, kita di dalam diri kita harus menciptakan kesungguhan. Ayat yang saya bacakan tadi, di dalam itu Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara untuk meraih kasih sayangnya, itu dia beritahukan. Itu dia isyaratkan, dia berikan petunjuk kepada kita di mana setelah sampai pada itu seorang itu akan menjadi mukmin yang hakiki. Dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dia itu dapat raih dengan puasa di bulan Ramadan, dengan mengambil berkat dari itu. Kita dapat mengambil berkat dari itu dengan merenungkan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya itu, dan hadis itu akan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa barang siapa yang datang kepada saya 1 jengkal, maka saya akan datang kepadanya 10 jengkal, dan kalau dia datang kepada saya 1 depa, maka saya akan dekat kepadanya 2 depa, dan kalau dia jalan kepada saya, maka saya akan berlari kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana betapa dia mencintai hambanya, mengasihi hambanya kepada hambanya yang pada hakikatnya dengan dia berusaha menunaikan haknya sebagai hamba. Dia ingin ikut serta beserta orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai hambanya. Jadi sebagaimana telah katakan bahwa di mana di dalam ayat ini, dan secara khusus kata ibadi, dengan kata ibadi yakni hamba-hambaku, jadi yang mana menzahirkan tentang kasih sayang Tuhan. Dari itu dapat diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala kepada setiap
dia tidak menjawab kepada setiap pertanyaan hambanya. Jadi dia bahwa saya dekat, dan ini yang berjalan pergi kepada Tuhan itu merupakan hal yang jauh. Jadi satu jengkal pun dia tidak mau dekat dengan Allah. Jadi orang yang seperti itu tidak termasuk di dalam golongan hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala kepada setiap dia tidak berbicara kepada setiap orang. Dia tidak menggunakan kata bashar, yakni manusia. Bahkan dia mengisyaratkan berbicara kepada abad, yaitu hamba-hamba yang ke arah menunaikan hak sebagai hamba itu dia mempunyai perhatian, dan untuk itu dia berusaha. Dan bagaimana tertunaikan hak sebagai hamba, Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian kita kepada perintah ini yang di dalamnya maksud tujuan hidup kita taruh di hadapan kita, dan Allah menarik perhatian kita untuk menunaikan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa hamba-hambaku adalah yang tujuan hidupnya itu dia kenal, dia tahu, dan tidak hanya sekedar mengetahuinya, mengenalnya, bahkan untuk meraihnya juga siang malam dia berusaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-hambaku adalah bahwa yang ke arah itu dia menaruh perhatian, yang berkenaan dengan itu ada perintah sabda wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada firman Tuhan bahwa saya menciptakan jin dan manusia itu adalah supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi menjadi hamba Allah, standar untuk menjadi hamba Allah itu ibadat kita harus meninggikan standar ibadah-ibadah kita. Dan dia tidak berfirman bahwa maksud tujuan hidup kita hanya ingat pada bulan Ramadan, tapi pada hari-hari biasa tidak mempunyai perhatian, tidak seperti itu. Dia berfirman bahwa maksud tujuan hidup itu adalah setiap saat jadi hamba Allah yang hakiki, itu yang kita harus perhatikan. Dan hendaknya itu yang kita harus perhatikan, bahwa ini orang yang ingin menjadi hamba Allah yang hakiki. Dengan berkat-berkat puasa, ketika kerohanian itu menjadi meningkat, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa untuk mencari kedekatan dengan saya lebih dari sebelumnya, itu ada upaya lebih dari itu. Maka baru orang yang bertanya kepada saya berkenaan seperti itu, tak beritahukanlah bahwa saya itu dekat dengan mereka. Sebagaimana saya telah sebutkan di dalam hadis ini bahwa pintu surga itu dibukakan untuk mereka. Dan yang sebelumnya telah menarik perhatian kita. Jadi orang yang menaruh perhatian, yang ingin menjadi hamba saya, beritahukanlah kepada mereka bahwa pada hari-hari ini secara khusus saya dekat dengan hamba-hamba saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan hamba-hambanya, yang senantiasa, yang lebih daripada diri dia sendiri. Jadi dia, yakni untuk orang yang menunaikan haknya sebagai hamba, yang berusaha siang pada malam tahajud, malam dia bertahajud. Jadi maka Tuhan itu datang kepada langit yang rendah. Pada bulan suci Ramadan, kasih sayang Allah itu tambah lebih meningkat. Jadi sangat beruntung sekali orang yang mengambil faedah sepenuhnya dari hal ini, dari bulan suci Ramadan ini. Dan dia berjanji bahwa di dalam bulan suci Ramadan, untuk menjadi hamba Allah, ini usaha untuk menjadi hamba Allah yang suci, yang sejati, yang akibat daripada puasa itu nafal, sunnah-sunnah, dia mempunyai perhatian dan dia menaruh perhatian kepada salat tahajud. Maka jadi untuk melihat pemandangan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia itu telah berusaha, atau dia melihat pada hari-hari itu di dalam solat yang mereka itu teratur dalam solatnya, dia membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahaminya,
dia duduk di daras dan dia ada perhatian untuk duduk di situ, itu teruskanlah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaan hambanya, dia berfirman bahwa kepada Rasulnya dia bahwa katakanlah kepada hamba-hambaku itu bahwa mintalah dengan janji bahwa hak sebagai hamba dan upaya untuk mendekatkan diri sebagai hamba, menjadikan diri sebagai hamba, maka berusahalah tidak hanya bulan Ramadan, bahkan saya senantiasa akan dekat dengan kamu dan akan tetap sedekat dengan kamu. Kalau kamu hanya secara sementara kamu menaruh perhatian untuk tujuan ini, maka tidak berfaedah untuk hidup kamu. Jadi Allah Subhanahu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam di satu tempat bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu adalah untuk tujuan, bahwa untuk pengenalannya dan kedekatan itu manusia itu dapat raih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi maksud daripada itu, jadi seperti itulah dia berfirman bahwa orang yang tidak memperhatikan tujuan itu dan siang malam dunia untuk dia tenggelam dalam meraih dunia, bahwa saya beli tanah itu, saya buat rumah itu, dan saya menguasai harta itu, maka dengan orang yang seperti itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala beberapa hari dia berikan tempo, lalu dia ambil kembali, apalagi perlakuan yang harus diperlakukan dengan mereka. Di hati manusia untuk meraih kedekatan dengan Tuhan hendaknya ada rasa perih, dan itu maka dia akan dianggap sebagai sesuatu yang ada hatinya. Kalau tidak ada perasaan ini dalam dan hanya dia perih untuk urusan dunia, maka dia mendapatkan kesempatan sedikit lalu dia dipanggil oleh Tuhan. Jadi bukanlah maksudnya bahwa dalam urusan dunia kita bahwa tidak kita lakukan pekerjaan dunia itu, tidak. Di satu tempat beliau juga bersabda bahwa barang siapa yang punya tanah lalu dia tidak bekerja keras, dan mereka yang berbisnis tidak bekerja keras, maka dia pun tidak menunaikan haknya. Karena pekerjaan dunia, bisnis dunia itu pun bersama itu, dan sejalan dengan itu ke arah Tuhan pun kita ada perhatian. Dan untuk mencapai maksud tujuan itu yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dalam diri manusia, bersabda hendaknya ada rasa perih untuk memperoleh kedekatan dengan Allah. Jadi sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa untuk mengetahui maksud tujuan hidup itu, mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan, baru akan diraih manakala ada rasa perih untuk memperoleh kedekatan dengannya dan dia berusaha untuk itu. Dan Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang berusaha untuk meraih kedekatan itu, jadi dia ada rasa perih dalam harinya, baru keinginan kamu baru akan berhasil ketika iman kamu itu terus mendapat peningkatan dan terus maju. Dan kepada setiap perkataan saya kamu mengucapkan labbaik, kurang-kurang dengan niat yang baik kamu berusaha untuk menjadi seorang hamba, ya, dan perlu mengamalkan semua hal-hal yang lain, perintah-perintah yang lain juga sesuai dengan tuntunan manusia. Iman pun turun naik, tapi dengan perasaan itu perlu hendaknya dengan sesegera mungkin di dalam satu amal. Apabila ada rasa lemah, maka kita harus berusaha untuk mengobatinya. Tobah, istighfar, sambil kita mempunyai perhatian ke arah itu, segera untuk berusaha untuk menjauhkan kelemahan-kelemahan itu. Tidak, jangan bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita mempunyai perhatian untuk kebaikan, lalu sepanjang umur kita, sepanjang tahun kita sibuk untuk urusan dunia, dan tujuan hidup kita manusia itu lupakan. Dan dia menganggap bahwa kalau nanti bulan Ramadan yang akan datang itu datang baru kita berusaha untuk menjadi hamba. Maka hak-hak hamba-hamba dan hukukul dan
lalu kita memperhatikan hak hamba, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan puasa dia menetapkan perintah ini bahwa sambutlah ucapan saya dan perkuatlah iman kamu, maka baru itu bisa. Dan apabila bulan Ramadan berikutnya datang, maka jangan sampai bahwa kita lalu berusaha. Kalau kita senantiasa memperhatikan hal itu, bahwa bulan suci Ramadan yang berikutnya sampai itu datang, kita akan melanjutkan pekerjaan ini, baru itu akan berfaedah. Melanjutkan kebaikan ini baru. Kalau tidak akan ada faedahnya. Kita melakukan kebaikan, lalu ketika bulan suci Ramadan yang datang baru kita lakukan. Kalau ini pemikiran kita, maka kita kita tidak berusaha untuk meraih maksud-maksud kita. Kita tidak akan ikut kepada kelompok orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai hambanya dia bicara. Jadi upaya untuk mencapai sebagai hamba bukan hanya beberapa hari. Untuk menjadi seorang hamba terus-menerus kita harus berusaha. Dan di dalam bulan suci Ramadan, karena perhatian mukmin lebih banyak ke arah itu, maka secara khusus bersama dengan puasa itu dia menarik perhatian kita. Apabila ada tertarik perhatian kita, maka hendaknya terus maju. Dan bagaimana ini bisa maju? Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Tuhan manusia itu bisa maksud, bagaimana dia berusaha untuk mencapai maksud hidupnya. Berkenaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man sibghatallahu wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu wa'abidun." Bahwa warnailah diri kamu dengan warna sifat Tuhan, bahwa lebih dari warna Allah, warna apa lagi yang lebih baik, dan kepadanya lah kita hendaknya beribadah. Jadi untuk meraih maksud tujuan hidup itu, mewarnai diri dengan sifat dan mengaplikasikan sifat Tuhan di dalam diri kita, kita perlu berusaha untuk itu. Maka baru manusia akan bisa menjadi hamba Tuhan yang hakiki. Dalam urusan-urusan dunia kita melihat bahwa jadi ikatan darah atau ikatan cinta kasih, dalam urusan majikan pun juga, jadi hamba sebagai dan majikannya itu ada urusan senang dan tidak senang. Dalam ikatan itu ada terdapat pamer atau kebohongan dan tidak berberkat, tidak berfaedah juga kadang-kadang. Sebagaimana termasyhur dalam sebuah kisah bahwa ada seorang menteri raja, penjaga, dia sangat ditekankan dan dia mulai memakan itu, maka pembantunya itu terus memuji itu. Akhirnya raja makan, dia memuji maka ketika dia mulai makan, dia sakit raja ini, dan raja ketika melepas tidak memuji lagi makanan itu, maka katanya, sebelumnya kamu memuji-muji, saya ini kan hamba Tuhan, budak Tuhan, jadi warna ini tidak terjadi. Jadi dia berusaha mewarnai ketika majikannya itu mengatakan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala warnanya itu, sifatnya itu, apabila dia mewarnai dirinya dengan sifat, maka dunia dan akhiratnya akan menjadi bagus. Allah Subhanahu wa taala yang pemilik langit dan bumi, orang yang terwarnai dengan sifat-sifatnya, maka dia akan memperbaiki dunia dan akhiratnya dengan memiliki sifat Allah, mewarnai dirinya dengan sifat Allah. Dan seorang hamba memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah warna yang pada umumnya akan bisa diaplikasikan dalam diri. Maka maksud daripada tujuan hidup yang sejati akan dapat dia raih. Jadi untuk menjadi hamba Allah yang sejati, perlu hendaknya manusia itu berusaha menjadi bayangan sifat Allah. Dia harus berusaha untuk amal-amal
yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Hal-hal itu yang kita harus hindari yang Tuhan tidak sukai. Maka baru dalam arti yang benar manusia akan menjadi hamba yang sejati apabila Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, berusahalah untuk mewarnai diri dengan sifat Tuhan, maka dan berusahalah menjadi bayangan sifat Allah, maka maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengaplikasikan dirinya dengan sifat Tuhan. Di dalam lingkungannya sendiri, dia bisa aplikasikan sifat-sifat itu. Manusia di dalam lingkungannya, dia mempunyai kemampuan untuk memiliki sifat malikian, memiliki sifat pengasih, belas kasihan ada dalam warna di dalam dirinya. Dia akan bisa, dia dapat menutupi kelemahan-kelemahan atau sifat itu dia bisa miliki. Dia bisa menjadi orang yang banyak memberi, yakni sifat wahab. Dan bahkan di dalam kehidupan umum pun juga perkara-perkara ini kadang-kadang itu nampak, terlihat, dizahirkan dalam banyak orang. Jadi dia menzahirkan sifat-sifat ini, tetapi tidak dengan niat bahwa supaya mereka terwarnai dengan sifat-sifat Tuhan. Tapi sebagai seorang mukmin yang hakiki, yakni mukmin yang menginginkan kasih sayang dan kasih sayang Tuhan dan keredaan Tuhan, bahwa dia menginginkan supaya sifat itu teraplikasikan, karena untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala perlu menzahirkan sifat itu. Untuk meraih keredaan Allah perlu menzahirkan sifat-sifat ini. Untuk menghindarkan manusia dari keburukan-keburukan perlu menzahirkan sifat-sifat itu. Untuk meraih maksud hidup kita perlu menzahirkan sifat-sifat itu. Jadi mewarnai diri dengan sifat ini dan menzahirkan itu akan mendatangkan pahala. Kasih sayang Allah akan menjadi hal yang akan menarik kasih sayang Allah. Jadi katanya bahwa umumkan pula nahnu lahu abidun, bahwa kami beribadah kepadanya. Sifat Allah mengaplikasikan diri dengan sifat Allah dan mewarnai diri dengan sifat Allah karena kita adalah hambanya. Kita menginginkan keredaannya. Kita penghambaan kepadanya adalah yang paling mahal, dan kita orang yang beribadah kepadanya sesuai dengan perintahnya, kita merupakan orang yang menjalankan hidup kita. Dan kita jadi kehidupan ini bukan hanya 1 bulan sesuai dengan perintahnya, itu kita tidak akan lewatkan. Bahwa setiap detik dalam kehidupan kita harus sesuai dengan jadi hal ini kita harus renungkan, bahwa di dalam diri kita sambil menjalani kehidupan suci, kita melewati bulan suci Ramadan ini. Sambil merenungkan sifat-sifat Allah, kita harus melewati bulan suci Ramadan ini. Kita mengaplikasikan sifat Tuhan di dalam diri kita, sifat Tuhan itu kita melewati bulan suci Ramadan ini. Maka baru sambil menunaikan hak kita beribadah kepada Tuhan, kita melewati bulan suci Ramadan ini. Maka semua perkara ini kita berjanji untuk mempertemukannya, menyatukannya dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, dan kita berusaha. Apabila semuanya ini terjadi, maka habar suka fa inni qarib, saya dekat, itu kita akan dapat dengan. Dan uji budak watadda bahwa saya menjawab doa orang yang berdoa, itu pun juga kita akan dapat saksikan. Jadi untuk meraih kedudukan ini kita harus juga berusaha, dan kita juga harus berdoa. Poros daripada doa kita tidak hanya sekedar keinginan duniawi kita belaka, bahwa sifat Allah itu kita aplikasikan dalam diri kita, warnai diri kita dengan sifat Allah, dan ke arah menunaikan hak hamba kita harus ada perhatian, dan kita ada perhatian untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala dengan berfirman bahwa fastajibuli, bahwa
ucapkanlah baik kepada perkataan-perkataan saya. Jadi perhatian orang mukmin hendaknya dia menarik perhatian orang mukmin kepada perintah-perintahnya. Yani dia tekankan bahwa orang mukmin itu hendaknya memahami akan tanggung jawabnya. Maka baru dia menjadi seorang mukmin yang hakiki. Pada saat ini dengan referensi ini saya akan katakan bahwa kepada orang yang mengatakan labbaik kepada firman Tuhan dan tanggung jawab untuk menunaikan hak-hak hamba Allah, itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menekankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang mukmin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yakni jadi hamba Allah yang hakiki adalah yakni mereka memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, dari keburukan. Dan jelas sekali bahwa dalam warna yang baik, yang mengamalkan dalam arti yang hakiki adalah yang mereka melaksanakan kebaikan-kebaikan itu sendiri dan mereka terhindar dari keburukan-keburukan. Baik dia itu sebagai mukmin yang hakiki, jadi baik itu dia berusaha untuk menjadi mukmin yang hakiki dan dia berusaha untuk menintrospeksi dirinya. Dan pada hakikatnya adalah bahwa ke arah mengintrospeksi diri, perhatian itulah yang akan memampukan kita untuk mewarnai diri dengan sifat Allah, dan tanggung jawab besar dari itu diserahkan kepada orang yang beriman. Tanggung jawab itu bahwa perkara-perkara ini kamu harus kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Itu rasa takut itu yang lebih dibandingkan dengan bulan biasa. Kadang-kadang manusia mengintrospeksi dirinya juga. Ketika kalian memperhatikan itu, maka bahwa seorang muslim, seorang mukmin yang hakiki, yakni orang-orang yang dia berdoa untuk menjadi hamba Allah, bahwa standar apa yang telah dia lakukan, dia ke arah dia supaya dia senantiasa berusaha menciptakan perubahan. Hendaknya senantiasa memperhatikan sabda firman Tuhan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, bahwa di sisi Tuhan mendakwakan itu dan mengatakan bahwa yang kamu tidak lakukan itu merupakan dosa besar. Jadi pada hari-hari ini kita perlu mengintrospeksi diri kita, dan secara khusus setiap kalangan, para pengurus pun juga saya katakan, badan-badan juga, kepada mereka saya katakan bahwa introspeksilah diri kalian. Bahwa para orang-orang yang mewakafkan diri pun juga harus mengintrospeksi diri mereka, dan khususnya umumnya secara setiap orang Ahmadi, bahwa kita ketika menasihatkan bahwa kesalahan-kesalahan kita pun juga harus zahir. Jadi ini merupakan kewajiban umat Islam, bahwa umat orang yang beriman secara umum pun juga dia bahwa untuk pekerjaan mana dia diperintahkan adalah untuk menyebarkan kebaikan. Bahwa orang yang ditetapkan untuk pekerjaan ini, dia kewajibannya akan tambah lebih besar, dan kewajiban ini pun baru akan sempurna apabila hati kita itu bersih. Apabila setiap perintah kita amalkan itu dengan upaya yang keras, dan kalau standar ibadah kita hanya baik pada bulan Ramadan, tidak pada hari-hari biasa, maka itu artinya bertentangan ucapan dan amal kita. Hal ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak di dalam meeting-meeting juga kepada para pengurus, saya selalu tekankan bahwa apabila pengurus setiap kalangan dia memperbaiki ucapan mereka, pekerjaan mereka, maka keramaian masjid itu dibandingkan dengan yang hadir sekarang akan tambah lebih banyak. Jadi perlu menarik perhatian akan hal ini. Kemudian perintah-perintah yang lain perlu kita menaruh perhatian pada itu. Banyak sekali hal-hal, masalah-masalah yang akan dapat terselesaikan, dapat mendapat solusi. Sebagaimana saya katakan bahwa perlu untuk mengamalkan, bahwa ada satu perintah Al-Quran juga, bahwa tegakkanlah keadilan sedemikian rupa
seandainya kamu bersaksi kepada orang yang dekat dengan kamu, kalau kamu terpaksa memberi kesaksian pada hal itu, kalau itu diintrospeksi, bahwa umumnya tidak nampak standar itu kita lihat. Jadi satu sisi kita meminta tanda pengabulan doa, kita ingin ikut serta dalam kelompok orang hamba Allah, kemudian dalam kesaksian kita berusaha mencari helah bahwa bagaimana lawan kita itu bisa kita jadikan merugi, dan orang yang dekat dengan kita itu dapat selamat, sementara yang lain itu dijadikan sesat. Kadang-kadang berkenaan dengan para pengurus pun juga ada laporan bahwa orang yang menulis kepada saya bahwa Tuan Huzur menarik perhatian anggota jemaat kepada ini, dan ada keluhan seperti ini, dan Huzur, dan daripada para pengurus yang berkaitan, yang ada ikatan yang secara keseluruhan, dan kalau mereka memperbaiki diri mereka dan mengintrospeksi bahwa siapa yang mengeluh ini, melaporkan ini, bukan itu maksudnya. Jadi hendaknya janganlah merenungkan itu, bahwa siapa yang melaporkan, perbaikilah diri kalian sendiri. Kalau kelemahan ini terjadi, maka jauhkanlah itu. Dan kalau tidak ada kelemahan itu, maka perlu pula istighfar, bahwa supaya kita dihindarkan dari dosa-dosa yang dilakukan, dan hendaknya memberikan laporan yang benar juga sejauh berkaitan kepada orang yang melaporkan, bahwa bagaimana saya menjawab. Kalau ada yang melaporkan tanpa nama, maka pengurus pun tidak akan ada perhatian kepada hal-hal itu. Walhasil kepada para pengurus, janji-janji kalian dan amanat-amanat kalian itu ke arah menyempurnakan itu, ini menuntut kepada kita bahwa apa yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya harus menunaikan dengan benar. Seperti itu pula tuntutan daripada kesaksian yang benar, bahwa ke arah perbaikan harus menaruh perhatian ke arah itu. Jangan kepada orang jangan berusaha mencari siapa yang melaporkan. Kalau nama orang yang melaporkan saya beritahukan, maka, dan memang kebanyakan saya beritahukan, namun hal ini perlu diperhatikan, maka dalam hal ini kepada orang yang melaporkan itu pun akan disakiti. Ini pun juga bertentangan dengan takwa, maka tidak akan benar dalam penunaian amanat itu. Jadi kalau mengikat ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala urusan dalam setiap urusan, kita harus melaksanakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap orang Ahmadi hendaknya perlu menaruh perhatian kepada hal ini, bahwa untuk menjadi hamba yang sejati, kita semua perintah-perintah itu kita harus amalkan di dalam diri kita. Iman kita harus kita sempurnakan. Kita harus menciptakan rasa rendah diri dalam diri kita, dan kita harus hancurkan rasa kebanggaan diri, dan kita harus meninggikan derajat kebenaran, dan hindarilah fitnah, dan kita harus menunaikan amanah, dan kita harus tegakkan keadilan, dan tidak hanya sekedar menegakkan keadilan, bahkan lebih dari itu kita harus berbuat baik. Dan kemudian ita izil kurba itu yang kita harus jalankan. Tanpa hadiah itu hendaknya ada gejolak untuk berkhidmat di dalam lingkungan kita, orang yang berjumpa dengan kita, tetangga kita harus berlaku baik kepada mereka, karena ini juga merupakan ajaran Islam yang sangat penting, merupakan ajaran Islam Al-Quran yang sangat penting. Definisi tetangga yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sabdakan, kalau sesuai dengan itu kita laksanakan, maka orang yang tinggal di sekeliling kita dan kebencian di antara sama kita tidak 100 rumah, bahkan ke kota yang lain, itu akan terus berkembang ke arah menunaikan hak-hak satu dengan yang lain, akan ada perhatian.
kita akan menghindar dari saling tuduh, akan jauh dari ghibat. Maka karena ini merupakan keburukan yang sedemikian rupa besarnya, yang Allah Subhanahu wa taala samakan dengan memakan daging saudara yang mentah. Jadi betapa sangat dibenci hal ini. Tetapi di antara kita banyak yang tanpa berpikir dia terus berghibat. Dan ketika kita beritahukan kepada mereka, maka di rumah-rumah dengan duduk berkenaan dia mengkritisi pengurus. Jadi ini pun salah, ini pun salah. Jadi bukannya kita tidak katakan salah, katanya. Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam diri saudara kamu kalau ada ini keburukan dan kamu sebutkan di belakang, maka itulah ghibat. Kalau itu bukan keburukan dan kamu sebutkan, maka itu adalah tuduhan. Jadi menghindar dari keburukan itu merupakan kewajiban kita. Melakukan kebaikan itu pun kebajukan. Baru kita termasuk dalam golongan yang termasuk dalam orang yang menekan kepada kebaikan dan menjauh daripada keburukan. Jadi hendaknya kita ingat bahwa mengucapkan labbaik kepada firman Tuhan baru akan dalam arti yang hakiki ketika semua perintah-perintah itu kita upayakan untuk dilaksanakan. Yang paling banyak adalah perbaikilah diri, baru dunia kita perbaiki. Maka baru wal yu'minu bi, yakni berimanlah kepadaku, kita akan dapat menyempurnakan itu. Kalau tidak, iman kita itu tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala sesudah falyastajibuli dengan menyatakan wal yu'minu bi, dia menarik perhatian kita bahwa kepada perintah-perintah Allah mengamalkan itu dan iman kita harus sempurnakan dalam meningkatkan akhlak, dalam setiap akhlak yang tinggi. Jadi hendaknya kita berusaha sepenuhnya untuk mengamalkan perintah Allah. Pada bulan suci Ramadan akhir ini kita berjanji bahwa kondisi akhlak dan kondisi rohani kita berusaha untuk menyampaikannya pada tingkat yang tertinggi, dan kita akan tegak pula dalam hal itu. Berkat-berkat yang kita saksikan dalam bulan suci Ramadan untuk kita berusaha untuk senantiasa menegakkan itu, dan untuk kita berusaha menarik karunia-karunia Allah, dan terus kita lakukan. Di dalam bulan yang penuh berkat ini, sesuai dengan perintah Allah, kita berusaha menjadi hamba yang sejati. Sebagaimana kita berusaha, dan usaha ini sesudah bulan suci Ramadan pun kita akan teruskan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk melaksanakan itu.